Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Definisi: psikologi dan psikologi pendidikan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan baik individu maupun kelompok. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana kondisi siswa dalam implikasinya pada proses pembelajaran. Artinya bahwa psikologi pendidikan bisa berperan dalam membuat sejumlah cara yang efektif dalam mengajar. Dapat dikatakan bahwa psikologi pendidikan menekankan pada proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, memilih alat bantu pembelajaran. Kedua, menilai hasil dari proses pembelajaran. Tiga, memilih sistem evaluasi yang tepat dan lain-lain. Memahami siswa sebagai pembelajar yang meliputi perkembangannya, karakteristik, kemampuan, dan kecerdasan. Memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran. Memilih metode-metode pembelajaran. Memilih dan menetapkan tujuan pembelajaran. Membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Ruang lingkup psikologi kesehatan. Pengetahuan: guru atau pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dan pengetahuan lainnya tentang masalah yang mungkin ada pada peserta didik. Pengetahuan tentang aktivitas jiwa peserta didik, intelijensi, kepribadian, karakter, individu, bakat peserta didik, tumbuh kembangnya. Pembinaan disiplin di dalam kelas, motivasi belajar, perilaku guru, strategi belajar mengajar, dan masalah-masalah khusus dalam pengajaran dan pendidikan. Pembawaan, proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi. Konsep pengajaran selama berada di kelas, dan juga diperlukan untuk mengubah suasana yang menstimulus siswa selalu aktif akan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Proses-proses tingkah laku. Proses pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses pembelajaran, seperti berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan respon sensorik dan motorik. Kegiatan tersebut memberikan perubahan pada peserta didik menjadi aktif dan perubahan sikap dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang positif. Hakikat dan ruang lingkup belajar. Hakikat merupakan hal yang mendasar dalam proses pembelajaran. Hakikat dan ruang lingkup belajar mengacu proses pembelajaran seperti interaksi, materi yang diberikan kepada siswa. Perkembangan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkan ketika di kelas, ketertarikan atau keaktifan saat mengikuti pelajaran, hasil yang didapatkan ketika tes, dan juga perkembangan siswa yang tampak dari sikap dan cara berbicara. Semua itu merupakan hasil dari proses pembelajaran, perkembangan yang positif jika dilihat dari kemajuan siswa dalam interaksi yang lebih baik. Pendidikan karakter. Karakter psikologi dibentuk dari budaya yang diterapkan selama masa pembelajaran di bangku sekolah oleh pendidik. Budaya berupa aturan-aturan, kedisiplinan, ataupun asas dari kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Pengukuran pendidikan. Pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan pendidikan yang telah didapat. Kesehatan mental. Kesehatan mental anak didik ditandai dengan keikutsertaannya dan keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran baik secara individu maupun berkelompok. Aspek praktis pengukuran. Aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. Peran psikologi terhadap pendidikan. Secara psikologis, perkembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan efektif, kognitif, dan psikomotor. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari perkembangan sikap, motivasi, tingkah laku, dan komponen lainnya. Komponen pembelajaran merupakan proses dari input ke output, lalu penggunaan kurikulum sebagai kerangka alur input menuju output, atau hasil yang baik memerlukan hakikat psikologi.
Kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan, pengetahuan, dan refleksi dalam berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak dengan refleksi diri yang konsisten memungkinkan terbentuknya suatu individu-individu yang unggul dan kompeten. Terkait dengan teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam bertingkah laku, psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan positif. Siswa menjadi bersungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Dan juga proses pemahaman pembelajaran suatu topik menjadi lebih mudah dengan penyelesaian masalah-masalah pembelajaran yang dialami. Keinginan atau hasrat menjadi lebih tinggi dengan pendekatan psikologi dari guru dengan interaksi dan komunikasi yang menyenangkan. Psikologi juga telah memberikan peranannya dalam sistem penilaian, misalnya dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat yang potensial terdapat dalam diri siswa, sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi dari siswa. Tes aspek kepribadian juga dapat membantu guru mengenal lebih baik pribadi siswanya, sehingga bisa memberikan pendekatan yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Berbagai tes psikologi tersebut membantu memberikan penilaian terhadap masing-masing siswa untuk mempermudah menjembatani keinginan potensial maupun keinginan siswa sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.